Kak Berlian, Iya, sekarang sibuknya hari ini apa nih kesibukannya? sekarang ini saya lagi persiapan untuk running di 2024. Kebetulan kemarin sudah mendapatkan perintah untuk mulai turun ke dapil masing-masing. Jadi itu aja sih sekarang. Sekarang Iya, sibuknya hari ini apa nih kesibukannya? sekarang ini saya lagi persiapan untuk running di 2024. Kebetulan kemarin sudah mendapatkan perintah untuk mulai turun ke dapil masing-masing. Jadi itu aja sih sekarang kesibukan saya. Ini kan sekarang nih Kak Berlian ini kan sebagai Golkar nih, caleg Golkar nih. Ya, Kan banyak kan tuh, kenapa sih Kak Berlian tuh nggak milih hukum sih? Harusnya kan milih hukum buat membela rakyat. Fakultas Hukum. Karena dulu gini Mas, waktu saya memilih Fakultas FISIP, di FISIP pun juga justru bukannya pusatnya orang bela rakyat di situ. Karena kan kita belajar ilmu sosial, ilmu politik, dan di sana juga kita dapat mata kuliah hukum 2 semester juga gitu. Tapi memang tidak mendalam ya. Saya rasa juga mau di fakultas manapun, kalau basicnya memang mau berbicara untuk kepentingan rakyat, itu bisa saja. Nah ini si Kak Berlian ini udah mengikuti di kampus ini udah berapa lama sih? Sorry, deketan dikit Mas. Gimana? Mengikuti apa kampus ini udah berapa lama sih di sini? Di FISIP? Di sini? Oh ya itu dulu mah udah lama banget. Saya tuh mahasiswi zaman reformasi ya Mas ya. Pada masa itu kan kami juga masih muda dan masih ya belajar lah mengenai politik gitu. Tapi kan pada masa itu tentu berbeda dengan sekarang gitu. Kalau sekarang kan dengan usia saya yang udah 45 tahun, pasti saya sudah jauh lebih matang dibandingin waktu saya masih berusia muda beliau pada saat itu. Emang suka ya terjun ke dunia politik? Saya kebetulan karena saya suka ketemu orang, saya suka ngobrol. Ngomong canggih. Saya seneng aja gitu loh. Karena kita kan manusia kan makhluk sosial ya. Pasti kan kita akan membutuhkan teman untuk kita ngobrol, untuk bertukar pikiran. Segala macam kalangan Ya. Lia tuh masuk banget ya. Jadi saya sih lebih kayak begitu aja sih Mas. Awalnya saya juga bukan karena saya mau jadi sesuatu atau bagaimana, itu semua hidup saya jalan mengalir bagaikan air aja. Setelah itu saya bisnis pun juga saya ngalir aja, dan bahkan baru di politiknya pun di tahun 2010 saya mulai masuk di Ormas Pendiri Partai Golkar, dan saya juga pernah di DPP, saya pernah di DPD, pada saat ini saya pengurus Golkar DKI. Jadi saya memang melalui tahap-tahap yang tidak langsung tiba-tiba harus jadi caleg tuh, enggak, karena saya bukan politisi karbitan gitu Mas. Harus melalui proses. Nah ini kan kebanyakan dunia politik ini kan yang dilakukan ke Pak Berlian Golkar ini kan masyarakat udah tahu nih bahwa Berlian sebagai caleg Golkar nih, membantu rakyat. Apalagi nih langkah-langkah berikutnya nih Pak Berlian Golkar ke masyarakat ini. Ya saya kan juga masih rakyat ya, jadi apa yang saya sosialisasikan sebenarnya apa yang saya rasakan aja, nggak usah terlalu banyak PHP ya kan, karena semua rakyat juga udah paling males kalau ketemu yang namanya bacalek atau caleg gitu, karena paling nanti kita di PHP doang gitu kan, rata-rata gitu. Bahkan sekarang kebanyakan anak-anak milenial atau tuh anak-anak mahasiswa sekarang tuh mereka lebih kritis lagi gitu loh melihat politik itu seperti apa. Mereka lebih berani lagi gitu menyatakan pernyataan-pernyataan politik, dan bahkan mereka merasa kok setelah reformasi malah lebih dibungkam gitu kan. Jadi kalau menurut saya untuk dipercaya sama rakyat, kita harus benar-benar melakukan apa yang kita lakukan hari-hari. Kayak contoh nih ya, saya kan sebagai ibu-ibu daring nih, ibu-ibu daring saya concern sama pendidikan anak. Tentunya saya juga yakin sekali namanya perempuan adalah pembawa peradaban. Jadi dari ibu-ibu yang cerdas akan melahirkan generasi yang cerdas. Itu nomor 1. Nomor 2, kalau untuk program saya rasa ya nggak usah jauh-jauh lah. Saya kan ngisi bensin tiap hari. Saya cuma mau BBM itu juga nggak terlalu
harganya bombastis, tarif dasar listrik juga tidak bombastis, karena kalau nggak kan token kita bunyi-bunyi terus gitu kan ya Mas. Itu saya lebih yang realistis aja lah sebagai rakyat, itu saya ngerasakan itu. Dan satu lagi, karena kebetulan juga saya dan suami juga kan wira swasta, jadi kita kan juga bukan pengusaha yang kalibernya besar-besar banget gitu kan. Jadi tolong ya, pajak di Indonesia itu juga jangan terlalu tinggi, sehingga akhirnya orang-orang itu lebih banyak bikin company bukannya Indonesia, justru holdingnya di luar negeri, karena contohnya negara tetangga lah, negara Singapura misalnya, itu karena pajaknya lebih rendah dibandingin pajak di Indonesia. Itu aja sih Mas, kalau saya sih lebih realistis. Jadi memang saya juga masih rakyat, saya harus berkata apa adanya, sejujur-jujurnya. Kalau sampai nanti rakyat mau memilih saya, alhamdulillah, artinya percaya sama saya. Kalaupun nanti yang terpilih yang lain pun juga saya harus tetap dukung teman separtai saya gitu. Gimana pun juga kita kan sama-sama kuning, sama-sama Golkar. Kita harus saling membantu gitu kan. Jadi nggak ada tuh politik yang seperti kampret, cebong, kadrun yang saling menghina, saling menghujat, saling memfitnah, tuh udah nggak boleh ada lagi. Jadi nggak boleh lagi ya. Karena pemilunya memang dipilihnya tanggal 14 Februari kan. Itu maksudnya biar pemilu penuh cinta gitu loh. Sekarang ya begitulah, love. Jadi jangan lagi ada keributan-keributan yang tidak perlu di ruang publik ya, seperti itu. Kenapa nggak ngikut Kak? Kenapa Kak Berlin nggak ngajak Kak Neta jadi? Apa sih, ini adalah juru kampanye saya yang paling saya sayangi. Karena saya sangat bangga sekali dengan sahabat saya ini. Dia adalah humas di Parvi. Dan dia juga membuktikan, dia punya karya loh, karyanya banyak loh. Dengan kita saling mendukung, kita bersahabat, beda profesi, tapi kita saling dukung. Karyanya kawan saya ini, sahabat saya ini udah jelas di layar kaca gitu kan. Begitu juga humas lagi ya kan. Ya? Apalagi sekarang juga lagi belajar nyanyi, juga sebentar lagi punya nanti karya. Undang-undang ya kalau kampanye ya. Ya pasti. Ini harus jadi sesuatu yang harus diperhatikan juga, industri seni dan budaya gitu, karena menurut saya ya itulah makanya Indonesia itu menjadi negara yang extraordinary, karena budayanya yang dari nenek moyang pun juga itu diakuin dunia. Dan artis-artis di Indonesia sekarang juga sudah mendunia kan ya, bener kan? Lupa ya, bawa sehati kalau kampanye. Iya. Promo dikit ya Bang. Sehati. Tuh salam dari Lian Mungkat. Terakhir nih Kak Berlin sama Kak Neta. Apa nih harapan nanti ke 2024 nih bagian sebagai calon politik Golkar? Harapan saya di 2024 pemilunya adalah jujur dan adil, baik penyelenggara maupun peserta pemilunya tuh jurdil, ya tidak ada lagi kecurangan-kecurangan, sengketa suara, tidak ada lagi keributan di ruang publik, korupsi tidak ada lagi korupsi ya. Maksud saya ini juga supaya Indonesia itu suatu saat bisa menjadi negara yang besar dan negara maju yang tidak lagi diremehkan di mata dunia. Karena kan tambahan lagi aku, tidak ada lagi seragam itu tuh yang kemarin ribut rame. Nah, seragam sekolah itu hati-hati, tolong pemerintah diperhatikan sekolah-sekolah. Seragam kita sekolah itu ibu ya, kita kan sebagai orang tua juga prihatin. Kurikulum ya itu ya semua. Kurikulum jangan sampai menyulitkan rakyat, jangan sampai menyulitkan ibu-ibu ya, karena aduh anak gue besok mesti pakai baju daerah apa ya. Sekolah negeri itu kan gratis, tapi akhir-akhir ini mereka semua pada sampai 2 juta loh di Jawa Timur ya. Itu ada kebetulan juga pembantu ya, saudaranya pembantu punya adik, itu dia sampai kesusahan untuk membeli seragam. Nah itu pengalaman sekali untuk saya pribadi ya. Jadi mohon perhatian untuk pemerintah agar sekolah-sekolah diperhatikan lagi kepala sekolahnya, guru-gurunya agar tidak terjadi korupsi. Nah, Kak Neta, Kak Berlin nih, terakhir nih, misalnya Kak Berlin masuk di tahun 2024 nih, masyarakatnya gimana nih? Masalah apa? Masyarakatnya. Oh, masyarakatnya. Ya, insya Allah kalau mereka memang mempercayai saya, mereka menganggap saya amanah, monggo memilih. Memilih Lia Rungkat. Kalau memang itu udah waktunya saya ya. Tapi kalau memang ada yang lain menurut mereka lebih baik, silakan juga, kan ini demokrasi. Saya nggak boleh memaksakan orang untuk memilih saya kan. Memilih siapa? Setiap orang berhak memilih dan dipilih. Iya betul.
Pokoknya kita ingin Indonesia semakin maju.